Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan waktu teduh ini ke dalam tangan-Mu. Singkirkanlah segala gangguan dan kerisauan yang memenuhi pikiran kami. Pimpinlah kami supaya firman-Mu menuntun langkah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kata pujangga pada ayat di atas, tentu pikiran kita langsung tertuju ke Athena, Yunani, karena pada zaman itu di sanalah para filsuf berada. Arti dari kata pujangga adalah seorang sastrawan, penyair atau pengarang yang menghasilkan karya sastra, biasanya berupa puisi dan tulisan yang bernilai tinggi. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika Paulus diundang berbicara di Areopagus, pusat diskusi filsafat di Athena. Setelah sebelumnya ia berbicara dengan para filsuf Epikuros dan Stoa di ayatnya yang ke-18, karena orang-orang Yunani sangat gemar mencari gagasan baru, maka mereka ingin mendengar pengajaran Paulus tentang Allah yang tidak dikenal di dalam ayatnya yang ke-23. Dalam konteks inilah Paulus mengutip kata-kata pujangga Yunani bukan untuk meneguhkan filsafat mereka, melainkan untuk menjembatani pemberitaan Injil. Ia menegaskan bahwa Allah yang sejati bukan hasil pikiran manusia atau filsafat Yunani, melainkan pencipta dan penopang hidup. Di dalam Dia manusia hidup, bergerak, dan ada. Untuk mengerti bahwa Paulus mengutip perkataan para pujangga Yunani bukan untuk menyamakan Injil dalam filsafat mereka, melainkan sebagai jembatan untuk menjelaskan kebenaran tentang Allah yang sejati. Orang Yunani terbiasa dengan kata-kata indah para penyair, tetapi Paulus menegaskan bahwa Injil Kristus bukan karangan manusia atau filsafat buatan pujangga, melainkan pewahyuan Allah yang hidup. Saudara-saudara, inti dari ayat ini adalah pengakuan bahwa seluruh keberadaan manusia bergantung pada Allah. Hidup, nafas, gerak, bahkan keberadaan kita adalah anugerah darinya. Lebih dari itu, ayat ini menuntun kita untuk memandang Injil Kristus sebagai kebenaran mutlak yang melampaui semua pemikiran manusia. Para pujangga bisa berkata indah, tetapi hanya Kristus yang mati dan bangkit memberi arti sejati bagi hidup kita. Maka kita dipanggil untuk menyadari bahwa nafas kita hari ini adalah anugerah dan setiap gerak hidup harus diarahkan untuk memuliakan Allah. Seperti Yohanes 5 ayatnya yang ke-5 berkata, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa setiap hal yang kami alami dan kami rasakan merupakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur di setiap harinya dan hidup kami boleh selalu memuliakan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada.
Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.